Keren ya kayak gini. Gue memang dilahirkan untuk keren sih. Si narsis aja. Sekarang kalau nggak narsis nggak dapet duit bro. Asli. Kan. Viewers, kami kedatangan tentara, ya, tentara itu dari BPK Penabur. Mereka mah bicara, liatin, bisa lihat kan gitu, gagah dengan baju tentaranya. Sementara saya juga masih mikir itu tentara Timongol atau naon gitu nyaho iya teh. Tapi kita ngobrol dengan dengan Kang Felix. Ya, dari tadi mau ngomong bapak sempat nggak jadi ya? Nggak jadi karena gitu. Iya, begitu lihat mukanya, wis gitu. Ternyata kamu masih mudanya, masih unyu, kan? Masih unyu lah gitu. Belum nikah kan? Belum. Viewers. Tuh. Kesiniin? Sering mulat dong. Ya, cekuran oke. Kami berusaha untuk tetap berwibawa di depan beliau ya, karena beliau memakai baju seperti ini, saya menaruh respect asalnya gitu. Tapi akan saya tetap menaruh respect terhadap beliau. Oke. SMA dulu di mana sih? Dulu di Semak 2 BPK Penabur. BPK Penabur. Yang di Pasir Kaliki. Pamoyanan, pasar Pamoyanan. Oh, gitu. Tapi bukan di pasarnya. Bukan di pasar. Nah, tukang di pasar nama tukang kupat tahu kalau masalahnya. Sama ini nasi campur. Nasi campur tukang lah. Sok makan ya. Ente cuma tahu aja, kan kami berteman dengan semuanya gitu. Nah, Anda pasti bertanya-tanya. Sementara kalau kita mewawancari tentara gitu, identik dengan senapan. Nanti tadi bahasanya SS. Ya, SS1 ada. AK-47, sedangkan iya motor-rompet. Ya. Bukan trompet ini, saksofon. Saksofon. Ya Allah, ya Allah salah wae ngomong. Namanya manusia kan pasti banyak ya, salah ya. Dia bawa saksofon gitu. Saya juga agak bingung. Saya kedatangan Felix ini, apakah kalau ditiup kemudian jadi kiamat? Apakah dia Israfil gitu teh? Bahaya ya. Nah, coba ceritain ini teh kumaha sih sebenarnya Anda teh seorang tentara tetapi membawa saksofon seperti ini. Apakah sekarang di divisi naon ya sehingga Anda teh kemudian bawa saksofon kayak gini? Sok Flik. Dari mana mau saya nyeritain dulu. Memang ada divisi seperti ini di tentara? Iya betul, ada divisi namanya Satsikmil ya. Satuan Musik Militer. Satuan musik. Kebetulan saya kan di pusatnya. Jadi ada subdit namanya Subdit Bin Sikip. Di situ juga terdapat nggak cuma musik militer Kang. Jadi ada juga Kartika Orkestra namanya. Jadi ada orkestranya Angkatan Darat di situ. Nah di situ juga saya salah satu personilnya. Dan juga saya sehari-hari berada di Subdit Bin Sikip, pastinya musik dan hiburan. Nah, jadi ada musik tuh ada dua kalau di tentara itu. Ada musik militer, yaitu Satsikmil ya, yang biasanya dipakai untuk upacara dan lain sebagainya. Kalau ada juga yang di hiburan. Hiburan tuh kayak dangdutan, kayak ngeband itu, dan termasuk hiburan tuh salah satunya adalah orkestra. Oh gitu ya. Jadi memang ada divisinya itu teh ya. Ada divisinya. Dibuat itu. Ada dibuat. Selain untuk orkestra juga untuk hiburan-hiburan. Iya, hiburannya untuk apa sih? Hiburannya apa? Kan pasti gitu. ditanya-tanya sama mungkin sama rakyat-rakyat tuh banyak yang bertanya kan. Nih tentara kerjanya main musik mulu enak banget. Ya kan pasti ada enak banget kerjanya main musik ya kan. Tapi tidak. Jadi ada misi di main musik itu. Misinya apa sih? Menghibur, pastinya menghibur prajurit. Menghibur prajurit. Goalsnya itu awalnya ya. Awalnya menghibur prajurit. Menghibur prajurit dari apa? Prajurit yang habis satgas kan, ya kita tahu tekanan, under pressure, ya kan. Di saat kita menyambut mereka dengan riang gembira, ya kan, dengan musik dan lain sebagainya. Yang tadinya under pressure kan bisa agak lega sedikit gitu, ya kan. Nah itu jadi yang habis satgas, yang mau satgas kita hibur dulu. Supaya apa? Mereka dalam melaksanakan tugas
akan melaksanakan dengan baik. Oh. Ya gitu. Yang kedua, selain dari prajurit yang dihibur, pastinya masyarakat. Karena tentara itu TNI AD dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Gitu. Jadi ada divisi itu tuh untuk itu goalsnya ya, betul. ininya. Nah, pertanyaan saya, Anda tuh sebelum masuk ini, apakah sudah bisa bermain musik atau ketika sudah masuk TNI AD kemudian Baru Anda bisa baru main belajar musik? musik? Ya, sok. Jadi awalnya memang saya seorang musisi di Bandung. Anjrit. Wush. Kafe to kafe teh Cafe to cafe, wedding to wedding, event to event. Dan ya. Jadi ceritanya tuh gimana gini Kang. Jadi awalnya tuh memang saya pengen jadi tentara. Tapi Pengen jadi tentara kan waktu beres SMA tuh 2012 sih saya pengen jadi tentara nih. Sampai saya tuh beli baret, topi baret. Terus saya pakai kan di rumah tuh. Saya bilang, "Mah, bagus nggak nih? Bagus nggak nih?" Kayak gitu kan. Akhirnya kalau kita ngomong itu impian, kalau kata bahasa Sunda impian gogoblogan lah ya. Jadi apa yang jadi kayak gitu tuh jadi malah kenyataan sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini saya belum percaya bahwa saya itu seorang tentara. Gitu. Iya, kenapa? Karena saya gini. Jadi pas habis SMA itu kan rencana mau jadi tentara tuh, mau masuk akademi militer. Waktu itu yang penerimaan jurusan IPS tuh 5 tahun sekali. Saya terlambat. terlambat informasi. Akhirnya nggak jadi kan. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, "Mah udah Felix lebih baik nganggur dulu lah, ibaratnya kita rehat dulu 1 tahun lah." Nah kebetulan saya sama anak-anak BPK ya, waktu itu teman-teman saya kan sukanya nongkrong dia yang cafe live music. Oh gitu. Nah di cafe live music itu saya ngelihat ada seorang pemain saksofon. Nah, saksofonnya hitam keren banget. Saya kan taunya saksofon kalau nggak warna kuning atau enggak perak, warna silver. Pas saya lihat, wih keren sekali, saya deketin. Namanya Kang Billy. Itu jadi guru saya. Satu-satunya guru saksofon saya itu. Itu ya. Iya. Itu sebelum masuk sebelum masuk tentara, itu 2012 2013 lah. Ya saya bilang, "Kang, ini gimana ya kalau mau belajar saksofon?" Akhirnya beliaunya meyakinkan saya untuk belajar saksofon karena beliaunya meyakinkan bahwa dari musik bisa hidup loh. Nah gitu. Karena kan saya abis SMA tuh gimana caranya saya nggak mau ngerepotin orang tua kan. Pengen ibaratnya bisa ngasih jajan lah ke orang tua, walaupun 100 ribu 200 ribu. Orang tua kan nggak memikirkan itu, tapi lebih memikirkan bahwa anaknya bisa sukses dan lain sebagainya. Akhirnya saya kekeh tuh minta saksofon ke orang tua saya. Angger minta heula. Minta dulu, memang modal dulu ya. Awalnya kan memang modal. Modal dulu saya kekeh minta saksofon, akhirnya dikasih lah. Dikasih dan saya bisa membuktikan bahwa saya bisa nih mah. Jadi waktu itu job pertama saya tuh kalau nggak salah itu saya job ulang tahun ya, pemilik pabrik roti Saron kalau nggak salah. Roti Saron. Nah di situ saya dapat, alhamdulillah dapat amplop Kang. Saya kan nggak tahu ya, saya emang nggak langsung saya buka, saya ambil, saya buka di rumah. Di rumah bareng sama mas saya, "Mah kita buka, 1 juta kan?" 1 juta. 1 juta. Dan saya, "Lik, ini duit dari mana?" Awal manggung 1 juta. Langsung 1 juta. Jadi saya belajar tuh sekitar 7 bulan 8 bulan lah. Itu saya geder terus setiap hari itu bisa dari pagi sampai siang itu saya belajar saksofon. Siangnya udah beres makan siang, belajar sampai sore. Jadi memang lesnya mah seminggu sekali ya, tapi namanya berlatih. Berarti mah terusnya di rumah. Nah, pas ini uang dari mana Lik? Di Sugante meureun menang nyolong meureun. Ya kan. Namanya kan beungeutnya masih beungeut ini kriminal waktu itu kan. Nyasa kriminal BPK penabur lah orang bagus apa. Sok udah gitu saya bilang, "Oh mah ini akhirnya saya bisa ngasih." Dan akhirnya dari situ kakak yang tadinya masih ragu kan saya jadi pemain saksofon, orang tua yang ragu kan, orang tua zaman dulu mau jadi pemain musik mau jadi apa? Mau jadi apa pemain musik? Ya kan mau dapat duit dari mana? Kan ngamen kerjanya. Itu yang ada di pikiran orang tua zaman dulu kan. Akhirnya saya bisa meyakinkan dan orang tua sama kakak bilang, "Ya udah kita dukung, apalagi yang diperluin." Saya bilang nggak ada perlu apa-apa. Sehingga akhirnya saya bisa
sebelum jadi tentara udah jadi pengiringnya BCL dan lain sebagainya. Pernah lah ya ibaratnya ngeband kayak gitu ya. Dan banyak pengalaman sampai pun saya gara-gara memain saksofon itu saya diajak waktu itu sama teman saya, dia punya toko alat musik. Dan saya berangkat langsung ke Singapura. Woi, geus nepi ka ditunya. Iya, dan ke Singapura. Dan dari situ orang tua kan ibarat nggak percaya kan Mas Singapura. Dari satu keluarga saya itu yang anak muda saya ini kan yang saya kan anak bungsu nih. Itu baru satunya yang keluar negeri itu saya. Oh gitu. Iya, dan bangga sekali pasti. Nah, berangkat dari situ teman saya tuh pernah dia kan bikin brosur tuh untuk tokonya. Dia ke tempat brosur, ada brosur berkarir sambil bermusik. TNI AD. TNI AD, dirinya berawal tina brosur ya. Nah, teman saya bawa tuh. Saya kan suka main ke tokonya kan. Suka main ke tokonya, udah gitu. Namanya si Rian tuh namanya. Kalau nggak salah anak BPK juga dia. BPK juga. Nah, terus pas dia datang kan saya lagi nongkrong kan di tokonya. Lik, lu kan mau jadi tentara nih dulu. Nih, dikasih brosurnya. Berkarir sambil bermusik. Ada tentara main saksofon ada. Ya. Senior saya Sersan Andika. Terus udah gitu ada juga Sersan Bima. Itu senior saya juga. main apa namanya klarinet. Terus saya bilang, wah boleh juga nih coba nih kan kita namanya geus mah cita-cita ya. Udah mah cita-cita. Terus gue bisa lagi kan. Bisa apa yang kamu suka juga gitu. Jadi kita hobi yang dibayar teh nih. Kalau kata Kang Ridwan Kamil kan kerjaan yang paling enak hobi yang dibayar. Nah akhirnya saya udahlah saya cobain lah. Datanglah saya ke Ditajenat ke Jalan Bangka nomor 6. Di situ saya nanya informasi. Waktu itu masih Subdit Bin Jahril Lurja, bukan Subdit Bin Sikip. Jadi saya ke sana, saya ngelihat, saya bertemu di situ orang ada PNS Muji. Nah PNS Muji memperkenalkan saya sama ada waktu itu pangkatnya masih Kapten Joshua. Ya kan? Ada juga Pak Anton, sekarang udah mayor ya beliau-beliaunya. Terus udah gitu Buria juga ada. Nah dan saya di sana diyakinkan ini kalau misalnya ini kamu masuk tentara melalui jalur musik pastinya akan main musik. Dan di situ kebetulan lagi latihan orkestra Angkatan Darat. Oh, sedang latihan begitu kamu datang teh. Pas lihat, jadi kan amazed kan. Wow gitu kan. Akhirnya gitu iya, ternyata ada tentara yang seperti ini gitu loh. Ternyata nggak cuma di Amerika doang yang kayak gitu. Ternyata di Indonesia ada. Saya kan baru tahu. Nah, akhirnya ya udah saya menunjukkan keahlian saya. Akhirnya saya disuruhlah daftar. Daftar ya normatif lah, daftar biasa. Namanya tentara ya pasti harus ada tes uji jasmani, ya kan, fisik, udah gitu kesehatan, wawancara, terus udah gitu juga ada kesehatan jiwa, psikologi juga ada dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Lolos ya. Alhamdulillah lolos. Kejiwaan lolos. Alhamdulillah lolos. Saya berpikir saya nggak akan lulus kejiwaan. Karena memang sebenarnya saya sebelum kami wawancara, kami ngobrol dulu di luar gitu. Saya mohon dilihat kembali masalah tes dia kejiwaan. Gitu. Jadi pernah ada teman gue namanya si Chris. Si Chris itu kan pemain gitar dia. Terus si Chris itu bilang gini, lu mau jadi tentara? Orang kayak lu mau jadi tentara katanya gitu. Kan, lu mah ngejek Chris. Tapi kan saya kan ibaratnya ketawa-ketawa aja. Ternyata jadi. Dan akhirnya juga Chris itu pernah di perbantungan juga di Kartika Orkestra itu. Pernah diminta untuk main piano, gitar sama dari institusi Angkatan Darat ya. Nah, sampai dia bilang gini ke Pak Anton ya waktu itu, gue nggak nyangka bang si Felix ini bisa jadi tentara katanya. Soalnya orang kayak gini kayaknya nggak mungkin jadi tentara gitu. Ini ya yang saya ngomongin teh ya, yang ada yang saya cukup amazed ya. Amazed gitu. Wow dulu dong. Wow amazed gitu ya. Pertama, lu tuh
ternyata di TNI itu ini cuma angkatan darat saja atau semuanya sebenarnya? Jadi sebenarnya ada angkatan darat, laut, udara, mereka punya. Memang memberikan kesempatan seperti itu semuanya. Memang ada. Nah ini yang amazing gitu ya. Satu, kita tidak pernah tahu sebenarnya ya bahwa bahwa ada apa tadi masalah hire untuk TNI itu tidak hanya masuk apa sih militer segala macam, ternyata kalau ada kemampuan yang spesifik itu bisa masuk ternyata. Prestasi spesifik juga. Prestasi spesifik. Dari saxophone beliau bisa juga ternyata masuk. Atlet bisa ternyata ya. STM bisa sekarang. Bahkan kalau misalnya bisa hacker, bisa ngehack. Itu pun kita akan atensi gitu. Atensi bahwa itu sebenarnya jangan selalu dipandang negatifnya bahwa itu salah satu kemampuan yang dibutuhkan. Betul, saat ini gitu. Karena nanti ke depan ini kan kita modern dalam masa modernisasi ini kita perang tuh nggak cuma di hutan. Iya, hanya tembakan gitunya segala macam. Digital perang gimana setiap institusi kan punya data masing-masing di dalam komputer ini kan, kita nggak tahu namanya hacker itu. Nah itulah. Ya, kedua nih yang saya paling ini tuh kalau beliau PPK Penabur, lah sekolah BPK Penabur itu banyak Chinese Town. Dan dia pun sebenarnya Felix ini adalah seorang Chinese. Dan Chinese masuk TNI itu buat saya sih adalah sesuatu yang amazing. Biasanya Anda mah jadi aku ini Citato berarti. Saya ini Citato. Cina tanpa toko. Ya. Iya dong. Jadi pada saya begitu. BPK Penabur mari kita lihat boga pabrik tekstil. Boga toko ya. Rata-rata pabrik kain, pabrik tekstil gitu. Jadi pabrik sepatu. Mengejutkan buat saya gitu. Wah, drop gitu di BPK Penabur jadi tentara gitunya. Jadi sementara sekarang ini banyak gitu dari kumaha dari Chinese ke WNI atau kumaha atau yang penting kan warga negara Indonesia dan namanya Indonesia pisan merenya gitu. Apalagi mau mengabdikan diri. Karena tentara itu bukan pekerjaan sebenarnya ya Kang. Kalau menurut saya ya. Iya, pengabdian. Walaupun memang kita digaji, tapi itu kan dari rakyat. Kita mengabdi pada rakyat. Sehingga kita tidak ibaratnya bukan sebenarnya bukan untuk sok-sokan jadi justru untuk mengabdi. Apa yang dibutuhkan rakyat kita menjadi solusi gitu. Kadang-kadang melindungi rakyatnya paling depan Anda mahnya gitu. Mau tihela gitu mau perlumahnya betul. Karena itu udah kontrak dia siap ditempatkan di mana saja. Ya kan kalau mati kan udah ibaratnya kita jadi tentara store nyawa namanya. Kita store nyawa. Kami cantan tuh bisa gitu Iya, itulah. Main musik lagi. Ya setor nyawa ya ngehibur. Gitu. Sedangkan lawan misalnya lawan pakai AK-47 kamu mau saksofon gitu. Jadinya dangdutan. Di mana tiba-tiba sholat, tiba-tiba eureun sholatna si Falikan berdiri. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau saya ngelihatnya badan kamu karena itu emang perlukah di TNI di TNI kayak gitu teh bahwa pelatihan fisik badannya harus wajib militernya diikuti juga gitu. Tidak hanya dilatih pokoknya sebenarnya. latihan fisik perlu atau tidak ya. Pertanyaannya itu kan. Karena kan divisi Anda mah sebenarnya pemusik unggul gitu. Rata-rata kan berpikirnya musik mah pasti nggak akan berlatihan fisik. Lu lompat latihan fisik buat apa, gitu. Buat apa misalnya kita push up, sit up kayak gitu. Oke. Saya jelaskan ya, Kang. Sok. Jadi di tentara itu ada yang namanya garjas, kesegaran jasmani. Itu dilakukan tiap berapa catur bulan sekali lah kalau misalnya kalau di sekolah zaman berapa trimester atau berapa kita ada namanya itu untuk mengetahui bahwa ini prajurit ini sehat enggak. Kalau nggak sehat pasti dia nggak bisa lari, nggak mampu lari, nggak mampu untuk push up, sit up itu susah, ya kan? Sebenarnya balik lagi sih Kang, namanya kita kan tentara ya. Sekarang kan nggak mungkin tentara ibaratnya
susah, pakai sepatu aja susah. Ya kan, pakai sepatu susah kalau yang gemuk. Ngahina urang gitu teh. Bener kan, tapi iya tuh. makanya udah punya istri kan? Ya, pasti dipasangin sepatu teh. Entu. Tong aya nu make tali sepatu maksudnya tinggal dipake gitu. Ya. Jadi gimana? Kesehatan itu penting kan? Ya kan? Seperti Bapak Panglima TNI kita kan, kalau misalnya yang kemarin Pak Andika Perkasa, nama pun gini banget Bapak ya. Jenderal Andika Perkasa itu, kalau misalnya kita nggak usah gitu, Akang dari rakyat lah ya, ngelihat tentara seperti itu, merasa bangga tidak? Merasa bahwa negara teh dilindungi sama orang-orang yang bugar. Iya, bugar dan kuat kan. Ya. Karena kalau untuk melindungi orang, kita harus melindungi diri sendiri dulu. Kita harus terlindung dulu. Kalau bikin orang sehat, kita harus sehat dulu. Ya, benar. kalau kita ingin mencintai, kita harus dicintai, mencintai diri sendiri dulu gitu. Nah, itulah sama seperti namanya kesehatan. Ya kalau misalnya si prajurit ini sehat, dia bisa melakukan segala kegiatan, baik itu yang ringan, sedang atau berat. Anda kan dilatih selain saksofon itu berlatih ada sama. Iya, per semester itu kita ada yang namanya latihan menembak, uji terampil perorangan, uji terampil jabatan. Jadi setiap setiap prajurit itu diuji sesuai dengan jabatannya. Oh, gitu. Kayak saya contoh, saya kan Danru nih ya. Kalau misalnya Serdasa tuh biasanya kan Danru untuk komandan regu. Kita tuh komandan atau pimpinan terkecil di dalam organisasi TNI Angkatan Darat. Ya kita nanti dituntut apa sih tugasnya seorang Danru. Nah itu nanti ada pertanyaan seperti itu, ada ujiannya. Ada ujiannya juga kan. Ada latihan musik, aya pelatihna? Ada. Ya untuk mengembangkan experience atau skill Anda. Betul, ada. Nah perwira biasanya kan ada yang namanya PAPK, perwira prajurit karir. Nah, itu biasanya kita ambil dari yang namanya UPI musik, ya kan. Unpas kan ada musiknya juga tuh. Nah, kebanyakan di kantor saya itu lulusan UPI. UPI musik. Iya, jadi sarjana musik memang. Sarjana musik, tapi yang masuk ABRI juga atau ngambil dari luar? Enggak, langsung masuk ABRI. Jadi kan mereka jadi mahasiswa beasiswa gitu. Oh iya. Gitu. Jadi udah tahu nih bahwa mahasiswa beasiswa TNI tapi di jalurnya musik. Nah, pasti daftar. Tapi ada juga kayak atasan saya langsung Letnan Putri itu beliaunya habis dari UPI sarjana musik daftar jadi tentara. Nah, gitu juga. Dan bisa itu tadi. Bisa, dan juga ada dari ISI waktu itu. ISI Institut Seni. Enggak pakai. Kalau pakai tambah S lagi nanti kita ngomongin nanti. Kita kurung nanti kalau yang pakai ISI. Kurung aja. Kalau ISI itu Institut Seni Indonesia kan. Nah, itu juga ada waktu itu kemarin ini Mayor Prabu. Mayor terus Letkol Paulus, beliau jadi orang-orang musik, dan Mayor Iron itu juga dari itu sampai Letkol yang kayak gitu tuh itu dari ada musik. Yang dari musik. Oke. Tapi kan pertanyaan dari masyarakat, masa sih sekian lama berkarir kerjanya musik terus nggak make sense kan? Ya. Sehingga itu makanya saya tadi bilang bahwa tentara itu nggak cuman kayak gitu doang, ada menembak ya kan. Terus ada rapat-rapat tertentu yang dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di dalam bidangnya, ya kan. Kan kalau misalnya hidup kan nggak jauh dari musik, Kang. Kalau menurut saya. Nah, sehingga kayak saya nih contohnya pengalaman saya. Saya memang di subdit musik, tapi saya pernah berangkat werving. Werving itu penerimaan tentara, ya kan. Artinya saya harus menguasai Minpes, administrasi personil, ya kan. Nah, di mana saya tahu apa sih syarat-syaratnya jadi tentara. Nah, terus kayak gimana sih tes-tesnya. Dulunya saya jadi jadi calon siswa, sekarang saya jadi testor. Jadi saya bisa ini layak nih. Kalau misalnya secara karir itu ada ya. Ada. Karir itu akan terus ini. Iya, apalagi kalau misalnya kita nggak malas belajar ya. Itu ada sekolahnya, ada Susba Minpespra, Susba musik, Susba musik ada lah. Ada gitu. Jadi kursus Bintara musik. Nah, itu
nanti kalau misalnya udah itu sudah susbah musik itu kita bisa jadi bintara pelatih musik, batisik namanya. Nah itu juga ada sekolahnya kan. Apalagi sih kalau misalnya si sang prajurit ini tidak malas misalnya, pengen sekolah. Nah kayak gitu. Itu semuanya ada peluangnya. Kacita Anda tes main band di luar lagi gitu? Iya. Boleh nggak? Boleh, asal tidak mengganggu jam dinas. Asal tidak mengganggu jam dinas. Jadi Anda main di kafe oke kaci? Bisa. Oh boleh juga. Boleh. Oh ya. Boleh. Ya. Bahkan saya dulu waktu itu kan pernah bikin band TNI Polri, namanya Dua Kata Akustik. Pernah masuk Trans 7 Kang. Oh gitu. Hitam putih. Nggak pakai embel-embel polisi dan tentaranya? Pakai TNI Polri. Pakai TNI Polri. Kita adalah di YouTube saya bisa dilihat nanti. Itu sampai kita bahkan manggung di Holy Wings. Manggung di Holy Wings ya. Gila nggak? Gila. Gila nggak? Nah, itu waktu itu jadi pimpinan kita waktu itu dari Polri, dari Bapak AKBP Irfan waktu itu. Sekarang kayaknya kalau nggak salah udah kombes beliaunya. Dari Polri-nya. Dari Polri. Dia nawarin mau nggak main di Holy Wings? Bisa, dan kita jadi band pembukanya Malik and the Essentials. Aduh. Bener. Keren, tepuk tangan dulu dong. Ada nyamuk gitu. Saya kebayangkan ya. Anda manggung di Holy Wing. Dan di Holy Wing itu. Manggung di Holy Wing. Dan Anda bergabung dengan kepolisian. Iya. Karunya itu Anda jahat sebenarnya mah. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena bisa numabok jadi terjadi. Yang narkoba langsung jadi balik teh tinggal. Wah, razia deui balik pasti. Jadi kebetulan waktu kita manggung di Holy Wings itu kita nggak pakai atribut TNI Polri. Iya, tapi tapi kita nih main MC-nya kan ya Dua Kata Akustik gitu kan. Udah gitu diperkenalkan lah kita. Ini loh personil TNI Polri. Mungkin di pas gitu orang yang mau ngobat, yang mau minum barali. Kemudian para bandar ngalungkeun eta ka WC. Karena kebetulan AKBP itu kasat narkoba. Wah. Pas. Sebenarnya wah meneangan nu kararitu teh nya ngusir nu kararitu dibanding di sindang mending gitu. Kayak gitu. Selamat pagi, selamat malam gitu. Misalnya penjaga tiketnya. Saya dari Kabar Reskrim. Silakan masuk Holy Wing. Yakin ya jamu eta. Wanjir. Sudah bahaya. Rahasia lagi ini mah. Bener kan gitu. Itu terus kalian tuh amun di Holy Wings 3 kali itu. Mungkin lagu naon? Ya lagu-lagu anak muda zaman sekarang. Iya, oke aja gitu ya. Ya dibawa all around kayak gitu. Bahkan lagu-lagu Raisa juga dibawakan gitu maksudnya. Suka lagu-lagu Raisa nu karena itu. Jangankan lagunya, orangnya pun saya suka, Pak. Ya, lupakan etanya. Lupakan eta gitu. Karena ternyata Kang Alan telah menikahkan dengan Raisa. Raisa kan Kang Alan itu adalah ketua SMA 5. Oh, gitu. Itu adalah bapaknya dari Raisa. Oh, gitu. Iya. Kang Alan SMA 5 itu. Luar biasa. Dan dia telah memilih laki-laki untuk Raisanya jauh lebih tampan daripada Anda. Buang kita berpikiran seperti itu ya. Iya. Lu belum nikah? Belum. Di Olivi enggak dapat. Aduh. Masanya kita ini abdi negara, Pak. Wah. Beda abdi negara gitu. Cinta mah cinta ya. Jodoh mah kudu nyari jodoh, lu teh gimana sih? Enggak, jadi sebenarnya gini. Atau lu cecok? Enggak. Mau ngomong yang lain lu. Iyalah. Gua mesti ngomong rada jorok sebenarnya, tapi lu potong sih. Jadi gini. Kalau saya pribadi ya kan. Kan kalau misalnya ada kalau Serda tuh nyari kemana, nyari dulu sertu siap jadi mantu kan adalah kata-kata gitu. Kalau saya pribadi sih jujur, saya lebih baik telat menikah ketimbang saya gagal di pernikahan. Edan. Karena telat menikah itu bukan musibah. Edan. Tolong didengar. Dengar. Kenapa gua menikah pada umur 35? Karena seperti ini.
Lu tahu nggak gue nyesel? Karena lu pasti mainnya nggak jauh. Lu tahu nggak gue nggak nyesel? Gue nyesel. Kenapa? Brengsek. Gue bawa anak gue yang masih pada kecil sekarang. Ada yang ngomong itu kakeknya anjir. Geblek gitu. Makanya itulah yang tadi balik lagi. Makanya kesehatan itu sekarang. perlu. Kesehatan itu perlu. Olahraga itu perlu. Biar kita awet muda. Lu kerjanya minum Ultramil doang soalnya. Gue minum pakai gula. Oh, iya. Glukosa. Oke. Oke. Aduh, ya memang Luar kalau di sini kalau di dongeng alumni ini nggak pernah ada sesuatu yang sangat serius ya. Iya. Semuanya rusak. Nah, termasuk tentara ini. Enggak, gua enggak rusak, lu yang rusak. Ya, gue kepada komandannya kami mohon kami hanya bergurau saja ya. Tapi kalau memang tidak kompeten buang aja tentara ini. Wah, langsung deg-degan gua pulang. Kami butuh tentara kayak gini menghibur buat kita ya. Karena tentara bukan untuk ditakuti kan. Oh, tadi itu jelasin ya. Iya. Kalau orang kan anjir tentara gitu. Iya, itu dah. kayak udah malas aja gitu. Kayak ibaratnya berteman sama tentara kayak malas lah, paling dia juga kayak lebih mendominasi atau gimana. Iya. Enggak, kalau menurut saya tentara itu menjadi solusi buat rakyat, jadi teman, jadi sahabat, bahkan karena apa? Karena di saat kita jadi teman, ya kan, jadi teman untuk masyarakat. Dengar ini masyarakat, beliau sudah ngomong, tentara adalah solusi bagi masyarakat. Iya, betul. Kepada teman-teman yang punya hutang banyak. Jangan ke gua. Karena lu ngomong bahwa masih ada solusi. Tadi ngomong. Kalau orang itu sendiri. Lu jangan ngomong macam aja. Jadi masalah solusi itu maksudnya gini loh, Kang. Maksudnya ada permasalahan di masyarakat kayak tawuran dan lain sebagainya. Kita harus bisa gitu. Bisa apa? Ngikut? Menanggulangi. Enggak, kalau jangan ngikut. Oh, kita persenjatai justru. Pakai barbel. Enggak, bukan ikut, tapi persenjatai. biar lebih rame. Enggak lah. Enggak, maksudnya gini. Jadi kita harus bisa menengahi dong gitu. Damaikan mereka. Kan tentara itu apa ya? Kalau bisa mempersatukan masyarakat kayak gitu, tentaranya juga nyaman barangkali ya gitu. Betul. Pastinya nyaman dan pastinya orang-orang kita tahu informasi yang belum kita tahu. Misalnya contoh di dalam masyarakat ya, kalau misalnya di rumah itu ada ini pabrik narkoba atau gimana. Kalau kita jadi teman bagi masyarakat, kita akan lebih tahu lebih dulu. Oh, harusnya tahu. Dan kita harus menanggulangi itu tersebut, gitu loh. Paham nggak, Mas? Tahu, mengerti. Ya, itu memang harus sesuatu yang harus dilakukan. Iya. Ini juga salah satu mitos yang yang harus diterangkan oleh para tentara. Salah satu apa salah dua? Banyak mitos. Oh, berarti salah banyak. Salah satunya ada gini. Tentara punya anak gelis, kunaon mereka selalu memaksa kawinna jeung tentara deui. Oh, banyak seperti itu. Kunaon? Tentara punya anak cantik. Terus cari aja yang tentara aja. Hampir semua anak tentara teh kawinna jeung tentara deui gitu. Benar teh? Gitu. Enggak juga sih, kalau aku mah enggak juga. Kalau di kantor aku enggak juga. Di kantor kamu enggak ada. Ayo gelisan deh. Kalau yang gelis banyak. Namanya kan perempuan kan banyak. Oh, ya, perempuan kan gelis. Perempuan diciptakan karena kecantikannya. Tinggal pemain bena keluar pan. Sehingga perempuan tuh harus disayangi. Keluar ini pemain bena keluar tinggal. Perempuan tuh harus disayangi. Karena di 8 wajib TNI kita harus menjaga kehormatan wanita. Oh, ada itu teh. Ada. Tuh. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Googling dong. Itu jadi ada laptop. Ada menjaga kehormatan wanita. Oh gitu. Iya. Ada teman saya yang punya itu tuh orang itu namanya Ari. Ya dia mempunyai tagline-nya kayak gini. Hormati wanita sampai wanita itu memberikan kehormatannya kepada dia. itu keterlaluan menurut saya ya kan. Itu nggak lucu gitu. Itu nggak lucu gitu. Itu bisa. Gila, dia punya tagline-nya seperti gitu. Karena kalau di saat kita bisa menghargai wanita, di situ terlihat bahwa kita tuh bisa menghargai ibu kita. Ri dengekeun Ri sate. Hari lagi. Ya itulah Kang. Jadi sekarang tuh kamu belum nikah ya? Belum nikah. Masuk Galatapat. Geng apa? Galatapa itu apa? Gabungan laki-laki Tapayu. Justru gitu, bukan nggak payu Kang. Karena
Alphard itu akan lama lakunya. Oh, betul. Daripada Innova. Jadi, harusnya kamu ngomong kayak gini. Tagline kami gitu. Kami bukan tidak laku tapi selektif. Iya, itu loh. Kita bukan jomblo loh, single. Single aja. Single itu pilihan, jomblo itu takdir. Iya kan? Iya dong. Lu memang memilih takdirnya untuk jomblo. Oke, sekali lagi bahwa sebenarnya di TNI sendiri juga ya sebenarnya membuka semuanya ya. Semuanya. Gitu. Bahkan yang apapun. bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, itu semua kita terima. Karena untuk keperluan organisasi ini. Oh, iya. Terus kenapa ibaratnya yang bisa berbahasa Mandarin kayak gitu, itu kita terima, Kang. Oh gitu. Iya, dokter apalagi ya. Dokter. Tenaga kesehatan apalagi perawat bidan lain sebagainya. Sekarang Apoteker kayak gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke keahlian yang sangat Spesifik ya? itu akan membantu dalam tugas operasional TNI di masa mendatang. Iya benar gitu. Pasti seperti itu ya. Kayak contoh lah kita ngomong mungkin zamannya Akang anak-anak belajar komputer buat apa sih ya kan? Udah mah ngabisin biaya ya kan pasti. Terus mata jadi bolor dong. Itu lagi bisa zaman orang mah geus nyaho ti baheula loh. Iya. Enggak. Karena kan saya belum lahir waktu zamannya Akang. Ya kan ini mah cerita aja. Terus pas saya mencoba daftar dan ternyata emang ada. Oh, ternyata bisa ya. Masuk dari bisa komputer, terus bisa ibaratnya bahkan misalnya kayak 3D animasi kayak gitu kita iniin ke komputer, mungkin itu bisa jadi bantuan untuk operasional TNI ke depan. Ya. Apalagi yang kayak bahasa Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Itu kan perlu kita. Iya. Gitu kan. Karena nggak semua tentara pun bisa olahraga termasuk ya. Olahraga apalagi atlet. Atlet. Ada yang namanya juga kan kalau di satuan kita tuh ada namanya Voli TNI AD. Dan itu perlu. Nah, itu perlu ibaratnya. Itu tukang rakit bom? Tukang rakit bom? Diperlukan. Bom naon ya. Tuh sian. Tukang rakit bom. Enggak, kalau misalnya tukang rakit itu kan biasanya masuknya STM ya. Orang-orang STM. Iya. Nah, STM kayak gitu Pak, itu juga diterima. Iya, teknik elektro, kimia dan sebagainya itu diterima. Apalagi misalnya dia bisa mendemonstrasikan apa yang dia keahliannya, itu bisa diterima. Tuh memasak mandra oke bisa, Dra. Memasak segala deh. Jangan salah loh, Kang. Oh iya ada oke. Ada namanya jabatan Bamak, Bintara Masak. Ya. Ada. Dan itu memang tugasnya di lapangan apabila di saat misalnya satu tugas operasional gitu, Satgas, dia emang tugasnya masak. Oh gitu. Iya. Berarti tidak tentara apa disuruh masakin. Enggak ya? Enggak semena-mena kan. Tentara itu udah punya tugas pokok masing-masing. Tupoksinya sudah jelas gitu. Diambilnya juga dengan kemampuan-kemampuan seperti itu. Nah, itu. Ya oke. Jadi kita makanya ada tes psikologi ya, tes keahlian dan bakat dan lain sebagainya. Itu untuk menunjang tugas pokok angkatan darat ke depan. Gitu loh. Ya. Waduh, ternyata banyak pisan ya yang kita tuh nggak tahu ya tentang lingkup tentara itu. Kami tahunya cuma adalah mereka menjaga, yang mau masuk adalah harus siap fisik, bla 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 segala macam gitu persyaratannya. Masuk ternyata banyak jalan masuknya karena tentara itu membutuhkan bermacam-macam keahlian ternyata gitu, sampai yang menurut kita mungkin gitu nggak masuk ternyata bisa. Saksofon pun bisa. Terakhir saya pengen saya takut dibuat dianggap bohongin bahwa Anda mau bisa main saksofon. Lakukan sekarang gitu, dibanding saya ngomong ayo beli baju dari Jatayu, beli baju dari Kosambi, terus diberikan saksofon padahal mah lain. Lakukan sekarang. Oke, coba. Karena ini nggak ada pengiringnya ya. Jadi saya solois saja.
Thank you Felix ya gitu. Semoga kita nanti ada acara-acara lagi kita bareng ya. Kalau pengen tahu cover-coveran saya bisa buka Felix Saxo di YouTube. YouTube Felix Saxo. Felix Saxo. Oke. Tonton itu, dia akan memperlihatkan. Jangan lupa di subscribe loh. Oh subscribe. Bilang sama seluruh tentara yang ada TNI, ada seluruh Indonesia subscribe Radio Marah. Ada kayak alumni, oke. Nuhun pisan ya sama kalian. Thank you.